Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat video dari hasil rekaman kita dipadukan dan dijadikan sebuah video. Saya asumsikan Anda sudah merekam produk Anda. Boleh Anda diiringi dengan penjelasan bicara, mungkin juga tidak masalah. Pada contoh kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana saya merekam tapi saya tidak bicara, hanya gambarnya saja. Kemudian saya lengkapi dengan audio musik. Silahkan Anda ikuti secara cermat. Mungkin video ini agak lama dari biasanya. Di hadapan Anda adalah sebuah website dari KDEN Live. Atau ada juga yang membaca Kiden Live ya. Terserah lah. Intinya tulisannya seperti ini. KDEN kemudian Live. Ini adalah sebuah software untuk mengedit video. Kenapa saya menggunakan software ini? Salah satu alasannya software ini gratis. Jadi bisa Anda download dan silahkan Anda install di komputer atau laptop Anda. Dan Anda bisa menggunakannya gratis tanpa watermark. Dan fitur-fiturnya cukup canggih. Meskipun yang dijelaskan di sini tidak akan semua saya jelaskan. Cukup bagaimana kita bisa merangkai hasil rekaman kita dan menjadi sebuah video yang utuh. Bagaimana cara menginstal software ini? Silahkan Anda bisa download di sini. Klik di sini download. Di sini ada beberapa versi. Kalau Anda menggunakan Windows, ya di sini ada dua pilihan. Di sini belum tersedia untuk Mac ya, tapi untuk Linux sudah ada. Anda boleh install salah satunya di sini. Bagi Anda yang menggunakan Windows, caranya mudah sekali. Anda download saja filenya, ya Anda klik, nanti filenya akan terdownload ke komputer Anda. Kemudian nanti si filenya di double klik, ya gitu aja, simple ya. Nah, cara bukanya ya sama lah seperti membuka software yang lain di sini. Nah, Kden Live. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau Anda baru nginstal, mungkin tampilannya berbeda dengan apa yang Anda lihat di sini. Kenapa? Karena tampilan ini bisa kita atur sesuai dengan maunya kita. Di sini ada beberapa window. Di sini untuk project bin, untuk efek, untuk properties ada di sini. Kemudian di sini ada untuk menambahkan efek dan di sini untuk previewnya. Dan di bawah untuk track. Kalau Anda mungkin akan berbeda dan silahkan bisa Anda atur. Caranya di sini view, window apa yang ingin Anda tampilkan. Anda coba-coba saja, oke? Anda silahkan coba-coba. Saya akan banyak menggunakan tombol ini, remove space. Kalau Anda tidak ada, ya tidak ada remove space, Anda bisa nyari di sini di timeline, ya kemudian space. Nah di sini ada remove space. Atau kadang-kadang di klik kanan pun ada, ya. Oke, nanti saya akan demokan. Langkah pertama adalah kita masukkan bahan-bahan video hasil rekaman Anda. Nah, silakan Anda copy rekaman yang ada di HP Anda atau di kamera Anda ke komputer. Kalau saya sudah. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai video dan gambar, begitu juga dengan musik. Oke, jadi untuk musik pastikan Anda musiknya yang menggunakan musik yang bebas royalti. Silakan cari di internet ya. Kalau yang berroyalti artinya ya kita harus membayar. Saya sarankan masukkan dulu video, misalnya yang ini, kita geser saja. Oke. Nah, kalau tidak mau berarti kita posisinya belum ada di tab yang benar. Kita masuk ke project bin. Ini kita geser sini. Sini ada pertanyaan seperti ini ya. Klik continue saja. Continue, artinya ini ukuran videonya akan menyesuaikan dengan ukuran hasil rekaman kita, bukan berdasarkan setting. Oke, kemudian yang lainnya kita masukkan ya. Saya merekam dengan 3 video. Nah, ini juga pelajaran buat Anda bahwa kita itu bisa saja untuk syuting itu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Itu wajar, nggak masalah. Kemudian saya akan masukkan musik. Oke, musik ke sini. Jadi sudah oke. Ini belum jadi video ya. Ini baru file-file yang kita siapkan. Nah, untuk agar bisa menjadi video, kita masukkan ke sini. Ini namanya track. Ya, disinilah kita mengkompos, menyusun gambar, video, dan musik di sini. Di sini ada V1 artinya video 1, ada V2 artinya ada video 2. Kita bisa nambah track. Oke, jadi bisa berlapis-lapis. Oke, kita masukkan caranya. Ini klik, kemudian tahan, geser ke sini. Oke. Ya, simpan dulu di V1. Oke. Kemudian yang kedua yang ini kita geser ke sini. Nah, nanti kalau Anda mau pindah-pindah juga boleh ya, pindah misalnya mau ganti nih. Ini mau dikesiniin, boleh. Ya silahkan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ini bisa digeser-geser, enak, oke?
Kemudian kembali lagi ke project bin ya. Kita geser di sini ujung ya. Kemudian yang ketiga di sini. Ini ya. Nah, Anda gunakan panah ya, panah ke bawah. Di sini kita masukkan audio. Kalau ini audio hasil rekaman, tidak akan saya gunakan, tapi saya akan menggunakan musik yang ini. Musik di sini masukkan. Anda juga bisa menggunakan dua audio sekaligus, itu bisa. Kalau rekaman Anda ini memang sengaja Anda buat. Kalau saya enggak ya, ini rekaman itu tanpa sengaja, jadi akan saya buang. Bagaimana cara membuangnya? Oke, biar besar ya, akan saya geser. Angkat, nah seperti ini. Video dan audio ini dalam satu grup. Kalau kita ingin membuang salah satunya, ini harus di ungroup dulu, yang di bawah audionya. Kita mau buang ya. Kalau Anda mau mempertahankan, berarti nggak perlu dihapus. Oke, caranya klik kanan, di sini ada ungroup. Oke, ungroup, sehingga salah satu bisa diklik dan kita bisa hapus. Silahkan Anda klik tombol delete. Oke, ini juga sama ya, klik kanan, kemudian ungroup. Di sini kita klik tombol delete. Oke, berikutnya sama, itu juga ungroup. Oke, jadi seperti ini. Ternyata saya ingin menggeser yang ini ke belakang. Caranya ya kita geser-geser dulu. Kemudian saya ingin menggeser ini ke depan. Geser ya, geser ke sini. Geser dulu ke sini ya. Kita geser-geser aja. Kemudian ini ke bawah. Saya ingin di depan yang ini. Nah, saat Anda menggeser-geser, pastikan modenya yang ini. Selection tool. Oke, kita geser ke sini. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memotong tampilan video yang tidak kita inginkan. Nah, kita kembali ke depan, si kursor ini bisa digeser. Nah, di sini silahkan klik play yang ini atau tombol space di komputer Anda. Misalnya bagian awal di sini saya ingin membuangnya. Karena tampilannya kurang bagus, misalnya kemudian klik di sini, pas yang mau kita buang. Oke, kembali ke select tool, kemudian kita klik yang ini, kita hapus. Oke, kosong kan? Nah, untuk kosong, ini kita bisa geser, atau kalau seandainya banyak video, geser satu persatu kan lama. Anda langsung klik yang ini, remove space. Nah, oke ya, kita cek lagi. Nah, mungkin di sini ini perpindahan antara video ke video kan cukup kasar ya. Ini nanti Anda bisa menggunakan transisi. Kita geser aja ke sini ya. Geser, kemudian geser sedikit biar ada transisinya. Yang ini juga geser. Nah, sedikit aja biar ada transisinya. Nanti di sini kita klik nih yang ujungnya ya. Klik, nah ada wave. Ini biarkan aja otomatis. Ini klik lagi ujungnya juga. Oke. Nanti hasilnya akan lebih bagus, kita lihat. Nah, kan transisinya lebih bagus. Jangan khawatir saat kita motong-motong video di sini, musiknya tidak akan ikut terpotong. Kenapa? Karena tidak di grup. Tapi kalau nyatu, nanti kalau hasil rekaman Anda misalnya masih di grup, nanti motong satu, motong dua-duanya. Itu juga sangat penting ya, supaya si video Anda itu selaras antara suara dengan gambarnya. Kita ingin menggrup semua video ini, kita klik di sini. Ingat, ini harus selection ya. Kemudian Anda klik tombol shift, kemudian klik yang video yang lain, klik video yang lain, kemudian kita klik kanan, kita grup. Tujuannya buat apa? Supaya kalau kita geser-geser, geser semua. Kenapa? Saya di depan, saya ingin memasukkan gambar. Cara memasukkan gambar, sebenarnya dari sini gambar bisa langsung masuk ya. Misalnya ini bisa langsung masuk ke sini. Oke, kemudian Anda tambahkan ke sini, bisa. Cuma tampilannya seperti ini. Ada background hitam di sini. Bagaimana kalau saya background ini pingin kita atur sendiri? Nah, caranya bukan seperti ini. Kita hapus dulu. Caranya, saya bikin project di sini, kemudian bikin ini add title. Oke, sini. Nah, sini backgroundnya bisa kita atur. Backgroundnya kita mau warna apa?
Misalnya saya ingin backgroundnya warna ini misalnya ya. Oke, kita oke. Kemudian pastikan di sini angka maksimal. Oke, karena kalau 0 itu tetap transparan. Kita import di sini gambar yang mau kita masukkan. Oke, misalnya yang ini ya. Oke, nah di sini kita bisa atur ya posisinya. Kalau kegedean, kita bisa atur ukurannya. Misalnya kita coba ya dengan angka 1000. Dengan 1000 kita bisa atur. Kemudian di sini bisa atur kita di tengah, di tengah. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin mengatur backgroundnya sesuai dengan keinginan kita klik title. Nah, di sini barulah kita masukkan ke sini. Oke. Dan ini durasinya kalau gambar itu bisa diatur. Oke, ya. Kita coba, kita playkan. Ternyata di sini kalau menurut saya terlalu lama nih ya. Ini sampai berapa detik nih? Sampai 6 detik terlalu lama. Begini aja. Ini kan masih ada kosong ya. Kita klik, kita remove space. Nah, oke, ini akan selalu tertinggal. Supaya si transisinya ikut bergeser, kita grup juga ya, dimasukkan ke grup. Caranya seperti tadi, kita klik aja semua termasuk transisi. Tadi kelewat. Oke, kemudian di sini. Nah, di sini kita coba. Nah, oke. Bagaimana kalau transisinya juga pengen bagus? Kita juga bisa di sini ya, bisa kita geser di sini biar ada transisi, kita perpanjang dulu. Oke. Kemudian kita klik di sini. Kita lihat hasilnya. Oke, ya. Ternyata di sini masih ada yang fokus ke oncomnya. Kita bisa geser di sini, kita kasih transisi lagi biar bagus. Ada bagian video yang kurang enak ya. Oke, saya mau cut ya, kita potong. Kita play lagi. Boleh di sini klik. Dan kita buang ya, kita hapus. Saya geser ini ke bawah. Ini kasih transisi lagi. Saya bagus. Oke. Nah, saya ingin menambahkan lagi gambar ya. Misalnya ini saya ingin menambahkan gambar testimoni. Caranya sama ya seperti ini. Kita bikin klik. Nah, sini title. Kemudian tambahkan gambar testimoni. Oke. Kita bisa atur ya di tengah-tengah misalnya seperti ini. Oke, kita klik title. Kita tambahkan ke belakang. Oke, di atas ini kita kasih transisi. Oke, kita tambah lagi ya, misalnya dengan gambar yang lainnya. Kemudian create. Oke, masukkan, kasih transisi. Otomatis saja ya. Sebenarnya transisi banyak ya, bukan hanya ini. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menampilkan nomor HP nih di video kita? Kita ke atas ya. Kita ke atas. Nah, ini kan video paling atas. Kalau kita ingin menambah lagi track, kita bisa. Timeline, kita track, kita bisa insert track. Nah, di sini ada pilihan mau video, mau audio, mau AVI. AVI itu artinya dua-duanya. Atau audio track record untuk merekam. Saya ingin menambahkan video. Oke, ini di atas nih. Above V2, jadi paling atas. Oke, di sini. Saya ingin memasukkan nomor HP di sini. Salah satu cara yang mudah ya, kita ke project bin, kita ke project, kita add title juga. Nah, si warna ini kita ingin hilangkan. Oke. Ke background ya. Kita ganti misalnya ke hitam aja dulu. Kemudian ininya ke 0 kan. Oke. Kalau ininya 0, title ini akan transparan. Dan kita bisa memasukkan nomor WA kita. Nah, misalnya kita masukkan nomor WA-nya. Untuk menambahkan teks, ini kan ada tombol teks ya. Oke, kita klik di mana saja, silahkan bebas ya. Kemudian kita masukkan nomornya. Warnanya bisa kita ganti ya, kita select all, Ctrl A, kemudian ke properties, kita ganti warnanya. Misalnya mau yang warna putih. Oke. Mau warna putih.
Kemudian Anda ingin memberikan latar belakang supaya kelihatan. Oke, saya ingin ini ketengahkan dulu, ketengahkan, kemudian ingin di atas. Sini ya. Ini kita berikan latar belakang. Nah, sini ada rectangle ya. Ini kita bikin kotak. Jangan khawatir kalau nutup, nggak masalah ya. Kita ganti dulu warnanya. Warnanya misalnya ingin menggunakan warna hitam. Oke, kita klik. Nah, di sini ini untuk mengatur posisinya ada di mana. Kita ke bawahkan yang ini, tanda panah ke bawah. Oke, kalau belum ada kita klik sekali lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Pastikan di tengah. Oke, seperti ini. Kita read title. Nah, untuk yang ini kita pasang di awal. Nah, sini ya. Nanti di sini hasilnya akan muncul ini. Perbesar. Nah, di sini pun muncul terus. Oke. Kita bisa sampai ke ujung ya. Supaya semua video kita ada nomor HP-nya. Jangan lupa kita save ya. Oke, nah kita save ya. Apakah video ini sudah maksimal? Nah, terserah ya. Kalau Anda misalnya mau menambahkan lagi, mau mengedit-edit lagi, oke. Tapi untuk basic, ya mungkin cukup aja dulu sampai di sini ya, sambil Anda belajar teknik membuat video. Semakin lama akan semakin canggih. Oke ya, jadi videonya udah kita susun, tapi kita juga perlu perhatikan musiknya apakah sudah selaras atau enggak, artinya panjangnya. Nah, kita lihat ke bawah. Kita bisa pakai panah ya, kita klik di salah satu track, kemudian menggunakan panah ke bawah. Lihat. Nah, Anda lihat bahwa di sini ternyata musiknya lebih panjang dibandingkan dengan akhir video. Nah, caranya kita potong saja di sini biar sama. Oke. Jadi pastikan di sini kita sama. Nah, kita potong dengan menggunakan ini juga. Kita potong di sini. Oke. Kemudian sisanya kita hapus. Pastikan ini klik dulu, kemudian klik yang ini ya, kemudian kita hapus. Ujungnya kurang enak ya kalau kita putar. Nah, jadi berhentinya ngedadak, kurang enak kedengarannya. Nah, caranya di sini kita lihat ya. Nah, ini di audio correction ada yang disebut dengan fade out. Kita klik di sini, oke. Kemudian masukkan ke sini. Oke, di sini udah ada fade out. Panjangnya bisa kita atur, di sini bisa kita geser. Oke, jadi secara perlahan di suaranya akan semakin pelan. Kita coba dari sini. Kita play. Suaranya tidak ngedadak berhenti. Nah, setelah ini barulah kita bisa selesaikan dengan cara di render. Ya, render itu bagaimana menjadikan komposisi ini menjadi sebuah video tunggal dalam format misalnya MP4 atau MP4. Anda bisa milih format yang lain, tapi yang umum adalah MP4. Klik di sini untuk merender ya. Di sini render project kita klik. Nah, di sini pilih formatnya ya. Ada beberapa format. Yang paling umum adalah MP4 atau MP4. Pastikan ini full project. Kualitinya biarkan saja. Anda juga boleh maksimal ya kalau mau. Nah, di sini juga nama filenya Anda bisa isi ya. Nah, kalau sudah oke semua, kita klik render. Kita akan pause dulu. Kita akan lanjut setelah rendering selesai. A few moments later. Oke, nah sekarang renderingnya sudah selesai ya. Di sini rendering finish. Jadi udah selesai. Artinya si videonya sudah jadi, siap kita upload. Oke, kita lihat ya videonya. Di sini saya rendernya ke folder video. Oke, coba kita buka. Oke ya, videonya memang belum sempurna ya, tidak apa-apa, namanya juga kita masih belajar. Anda jangan nunggu sempurna untuk memulai bisnis online. Banyak kok video di luar sana yang justru lebih jelek dari ini, mereka berani upload. Oke, jadi jangan nunggu sempurna, justru dengan
jam terbanglah Anda bisa menghasilkan hasil yang lebih sempurna. Oke ya, kita stop dulu. Jadi video ini sudah siap diupload, nanti kita upload. Nanti akan saya demokan uploadnya di video yang akan datang. Ya, oke, sampai di sini dulu, saya tutup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, silahkan Anda coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.